Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Fardianti. Saya dari kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Satui. A. Produk dalam pemasaran. Sebelum mengetahui aspek yang dikenalkan dalam pemasaran, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran sendiri adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen yang mana nantinya akan menghasilkan barang ataupun jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yang pertama ada marketing plan. Untuk menyusun marketing plan, para wirausaha perlu menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama ada where have we been, di mana para wirausaha perlu memperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Yang kedua ada where do we want to go, di mana para wirausaha perlu menetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada how do we get there, di mana para wirausaha perlu menetapkan strategi pemasaran, melakukan penelitian pemasaran, dan mempersiapkan anggaran belanja untuk pelaksanaan rencana ini. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yang kedua ada menyusun marketing plan yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada tujuan pemasaran, yang ketiga ada strategi inti, yang keempat ada jadwal pelaksanaan, yang kelima ada anggaran pemasaran, dan yang keenam ada kontrol. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yang ketiga adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu spekulasi bisnis. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yang keempat ada konsep AIDA plus S yang merupakan singkatan dari A atau attention yang merupakan perhatian konsumen, I atau interest yang merupakan minat konsumen, D atau desire yang merupakan keinginan konsumen, A atau action yang merupakan proses pembayaran oleh konsumen, dan S atau satisfaction yang merupakan tingkat kepuasan oleh konsumen. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran yang kelima ada efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran guna menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Efisiensi pemasaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada biaya pemasaran yang meliputi biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya resiko kerusakan. Yang kedua ada saluran pemasaran. Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Saluran pemasaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Yang kedua, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Yang ketiga, saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang besar dan pengecer. Yang keempat, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Yang ketiga ada margin pasar. Margin pasar merupakan rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Ada 2 unsur yang mempengaruhi margin pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi tata niaga dan besar keuntungan dari pasar-pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. Yang keempat ada analisis pasar yang terdiri dari luas pasar dan analisis potensi pasar. 2. Elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran terdiri sebagai berikut. 1. Market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. 2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. 3. Pencapaian tingkat kepuasan para konsumen.
Berikut ini adalah beberapa istilah yang penting dalam konteks pemasaran, yaitu produk adalah segala hasil kerja keras manusia yang dapat ditawarkan terhadap manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, ataupun ide. Nilai adalah perkiraan konsumen atas suatu produk atau kepuasan mereka. Biaya adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen atas produk yang akan dikonsumsi. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Lingkungan pemasaran terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. Yang kedua, lingkungan pemasaran makro adalah lingkungan yang mana kekuatan masyarakat lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran. Yang ketiga, lingkungan pemasaran global adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan. Berikut ini beberapa variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Yang pertama ada keadaan persaingan, yang kedua ada perkembangan teknologi, yang ketiga ada perubahan demografi, yang keempat ada kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, yang kelima ada sumber daya alam. B. Media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. 2. Tujuan promosi. Setiap orang melakukan promosi untuk mencapai tujuan tertentu, di antaranya sebagai berikut. A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen. F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Berikut ini adalah beberapa bentuk media promosi. A. Promosi media cetak, contohnya seperti iklan koran, majalah, katalog produk, brosur, ataupun poster. B. Promosi media elektronik, contohnya seperti iklan televisi, iklan radio, ataupun iklan online. C. Promosi media internet, contohnya seperti Facebook, Instagram, blog, YouTube, ataupun marketplace. D. Promosi media iklan di luar ruangan, contohnya seperti billboard dan baliho. Berikut ini adalah tips memanfaatkan Instagram sebagai media promosi. 1. Pilih Android dengan kualitas gambar yang bagus. 2. Membuat akun Instagram dan gunakan nama brand jualan Anda. 3. Lengkapi profil akun jualan Instagram yang telah dibuat. 4. Upload foto, gambar, video produk dengan keterangan lengkap. 5. Pajang foto testimoni kepuasan pelanggan. 6. Lakukan share dan tag. 7. Layanan respon cepat atas pertanyaan pelanggan. 8. Iklan dengan Instagram Ads. 9. Perbanyak follower. 10. Untuk promosi, perlu sesekali menawarkan diskon atau hadiah dengan syarat khusus untuk menarik konsumen. 1. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut Kurtz, strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Menurut Ciptono, strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Menurut Stanton, strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk yang dapat memuaskan konsumen.
2. Fungsi strategi pemasaran. Berikut ini adalah fungsi strategi pemasaran. A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. C. Merumuskan tujuan perusahaan. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran, di antaranya yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu A. Siklus daur hidup produk. B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. C. Keadaan ekonomi. 5. Konsep strategi pemasaran. Berikut ini adalah konsep dalam menentukan strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. B. Market positioning. C. Market entry strategi. Market entry strategi adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. D. Marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. E. Timing strategi atau strategi waktu. 6. Jenis strategi pemasaran. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya A. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. B. Earned media. Jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. C. Point of purchase merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. D. Internet marketing. Jenis strategi pemasaran ini akan berjalan dengan lancar jika Anda dapat membuat konten yang menarik pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.